Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Perilaku tanggung jawab, perilaku yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku berani adalah perilaku yang sangat disukai oleh Allah SWT. Karena perilaku tanggung jawab dan perilaku berani itulah sesungguhnya yang mendorong pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan kekuatan kepada seseorang dalam mengamalkan daripada perintah dan amanahnya. Satu saat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah melalui baginda Musa alaihissalam kepada umatnya, kepada kaumnya. Apa perintahnya pada saat itu? Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumid khulul ardul muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nabi Musa dia telah memerintahkan kepada kaumnya agar masuk di suatu kampung yang telah ditentukan, udkhulul ardul muqaddasa. Kampung yang ditentukan itu namanya kalau sekarang itu Palestina. Itu adalah muqaddasah yang ditentukan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Musa pada saat itu. Pesan Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa dan Nabi Musa menyampaikan kepada umatnya, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jangan sekali-kali kalian itu mundur meninggalkan kampung ini, nanti kalian akan rugi. Itu pesannya. Tetapi apa yang terjadi, Nabi itu dimanapun, apalagi nabi-nabi ulul azmi minar rusul itu mendapatkan tantangan yang luar biasa. Walaupun sudah dijamin oleh Allah dan itu petunjuk Allah tapi orang-orang dari zaman-zaman dahulu sampai sekarang masih banyak orang yang menentang. Mereka ngeyel itu. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Musa, di dalam Palestina, di kampung itu banyak orang-orang jabbarin, orang-orang yang gagah, berani, hebat. Saya orang yang krempeng kayak gini, bagaimana bisa menang mengalahkan mereka? Jadi intinya bahwa perintah Allah dan perintah nabinya pada saat itu ditolak mentah-mentah. Karena apa? Karena mereka meyakini dirinya tidak sanggup, tidak mampu melawan kaum Jabbarin pada saat itu. Apa ini artinya? Artinya bahwa mereka itu mengukur kemampuan dirinya, bukan mengukur kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kesalahan besar umat ini, kalau perintah Allah itu diukur dengan kekuatan dirinya sendiri, diukur dengan pemikiran sendiri. Yang benar, ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka keyakinan yang harus tertanamkan dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, maka di balik perintah Allah pasti ada pertolongan. Begitu yang benar. Maka demikian juga apabila kita mau mengambil hikmah, setiap kali perintah Allah Subhanahu wa taala
kita jangan mengukur dirinya, saya mampu apa enggak ya, saya mampu apa enggak ya, gak mampu lah, lalu kita tidak melakukan. Karena di balik perintah Allah itu ada pertolongan Allah. Ya, mereka ngayal, bahkan kemudian mengatakan lagi, inna lan nadkhulaha abada, inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Kata mereka ditambah lagi mengatakan kepada Musa, Musa, saya tidak akan masuk ke kampung itu selama kaum Jabarin tidak keluar dari situ. Tapi kalau kaum Jabarin itu keluar dari situ, saya baru masuk. Ya. Itu menunjukkan sikap tidak percaya diri dan tidak percaya terhadap perintah Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, Maha hebat, Maha penolong. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka sikap seperti itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran supaya menjadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa hidup ini pasti ada tantangan. Tidak setiap apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu kita itu bim salah bim gitu ya. Emangnya hidup di dunia ini sorga? Sorga bagi orang kafir ya. Ya, ad-dunya sidnul mukmin. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Loh, apa maksudnya? Maksudnya orang-orang mukmin itu harus merasa terikat dengan aturan-aturan. Ya. Oh, ke sana diperintahkan padahal nafsu tidak suka. Oh, ke sana dilarang padahal nafsu suka. Itu kan dikitari oleh suatu aturan-aturan, ya. Hanya orang-orang kafir saja yang merasa dirinya tidak terbelenggu dengan aturan karena hidupnya mengikuti keinginan. Kalau ingin ini plus, ingin itu plus, dia takutnya kepada Allah. Yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah. Mereka takutnya kepada manusia, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kepada manusia. Sehingga berbuat apa saja tidak ada halangan, kecuali nanti kalau konangan wong, wah nanti di sini. Jadi takutnya dia berbuat baik dan tidak berbuat baik semuanya karena pertimbangan orang, pertimbangan manusia. Ya. Sedangkan orang mukmin itu hanya berbuat karena Allah. Maka dua orang bertakwa di antara mereka mengingatkan, ya, dan bahkan sampai memberikan motivasi dan strategi. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna Allah. Ya. Dua orang bertakwa yang ada rasa takut kepada Allah. Mereka mengingatkan sebenarnya, ya. Mereka berdua mengingatkan. Nah, dalam hal ini Nabi Musa yang ditemani oleh Nabi Harun, ya. Minal ladzina yakhafuna Allah alaihim adkhulu alaihimul bab wa idza dakhaltumuhu fa innahum ghalibun. Fa innakum ghalibun. Ya. Dua orang itu memberikan motivasi sekaligus memberikan strategi. Ayo maju, jangan takut. Kamu masuk dari arah kota. Nah, kemudian serang. Ya. Itu ketika menceritakan keadaan di kota itu di Palestina, ya. Sampai sekarang Palestina masih menjadi ancaman terus, ya, dari kaum Israel, ya, ketika itu. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka pesan kedua orang itu, bertawakallah kepada Allah jika kalian itu orang yang beriman, ya. Pertama, gantungkan bahwa Allah Subhanahu wa taala
bisa berbuat apa saja, mampu memenangkan ya keadaan yang sulit, keadaan yang ditakuti ya. Kalau orang itu sepanjang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga, Allah akan berikan kekuatan, Allah akan beri jalan keluar. Bahkan apabila kau mau nuruti perintah ini, ya, fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalian itu akan menang. Itu jamin luar biasa itu ya. Tapi apa yang terjadi ini biasa ya, orang-orang pengecut itu hanya besar mulut. Tapi mereka tidak berani ya. Jadi mereka datang kepada Musa, kemudian mereka berpikir, lah kita mendingan duduk aja ya, Musa sama Tuhannya aja lah yang perang sana. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada ma damu fiha. Musa, selama masih ada kaum Jabarin itu, saya tidak akan masuk, kami tidak akan masuk. Bahkan memerintahkan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kata mereka, sudah deh, kamu saja sama Tuhanmu yang perang sana Musa. Kami nunggu aja duduk-duduk di sini. Nanti kalau sudah menang kami ikut sana. Kalau sudah selesai gitu ya. Ini pengecut ya. Pendusta, pengecut, dia tidak mau kerja, tidak mau korban. Dia inginnya mendapatkan kenikmatan, kelezatan, tapi tidak mau korban. Oleh karena itu, maka seorang yang mukmin adalah orang yang taat kepada perintah Allah, mengikuti petunjuk Rasul, dia bertawakal kepada Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang segalanya. Mengikuti perintah Allah, disukai atau tidak disukai oleh hawa nafsu, maka sesungguhnya di sana ada kemenangan. Bukan seperti umatnya Nabi Musa dan umat-umat terdahulu lain yang diceritakan dalam Al-Quran, betapa sesungguhnya sifat-sifat pembangkang, sifat-sifat pengecut, sifat-sifat yang sedemikian itu telah ditunjukkan kepada kita, agar kita ambil pelajaran, jangan seperti itu. Akhirnya Nabi Musa mengadu kepada Allah, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Dan dia mengadu kepada Allah, ya Allah, kami tidak bisa menguasai mereka. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Ketika kemudian pengaduan-pengaduan itu disambut oleh Allah SWT, nanti akan datang azab. Kan begitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kecuali umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW tidak kalah hebatnya ujian yang menimpa kepadanya. Berat dan berat. Tetapi ini memang khatamun nabiyyin ya, nabi penutup daripada para nabi. Apa yang dikeluhkan oleh Nabi Muhammad kepada Allah. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi kesulitan tidak meminta azab. Bahkan Nabi Rasulullah SAW meminta kepada Allah, apabila engkau adab mereka maka itu adalah hamba-Mu ya Allah. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tetapi apabila engkau ampuni mereka ya Allah, sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Ini luar biasa. Sebuah permintaan yang tersirat di dalam kalimat yang agung, yang tinggi. Seolah Rasulullah berdoa, jangan azab mereka ya Allah, karena mereka toh hamba-Mu ya Allah, kan gitu ya. Tapi ampunilah ya Allah, karena Engkau maha pengampun dan maha bijaksana. Seolah begitu ya. Karena itulah maka sesungguhnya umat yang terbanyak
nanti di yaumul akhirah ya, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu agar kita dapat lebih baik hidupnya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.